ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada pagi ini yang penuh dengan keberkahan, insyaallah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Ibadah subuh berjemaah sudah kita tunaikan dan alhamdulillah kita dimudahkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Melaksanakan sebuah kewajiban berarti itu adalah merupakan bentuk dari ketundukan kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada pagi ini membuat kita semakin dicintai oleh Allah, membuat kita semakin mulia di matanya. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah, syarah al-qawaidil arba', penjelasan terkait dengan 4 kaidah penting dalam persoalan akidah. Pagi ini insyaallah kita akan masuk pada al-qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga. 4 kaidah ini merupakan 4 hal yang saling terkait. Jadi kaidah pertama selesai, masuk pada kaidah kedua. Kaidah kedua itu menjelaskan atau mempertegas kembali, menyambung apa yang sudah disampaikan pada kaidah yang pertama. Kaidah yang ketiga begitu juga merupakan penambahan makna dari apa yang ada pada kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Agar kita ingat kembali, kita sebutkan kembali 2 kaidah pertama, di mana inti dari kaidah pertama mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir pada masa jahiliyah dulu, semua mereka
mengakui dan percaya kepada rububiyahnya Allah. Percaya kalau seandainya Allah yang mencipta. Yakin kalau seandainya Allah yang memberikan rezeki. Yakin juga kalau seandainya Allah lah yang mengatur alam. Yakin juga mereka Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Nah, ini kaidah pertama. Namun keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah belum membuat mereka menjadi muslim. Kaidah pertama ini memunculkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau memang mereka yakin dengan rububiyah, lalu kenapa mereka menyembah patung? Kenapa mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan patung-patung yang lain? Apakah mereka yakin bahwa patung-patung itu menciptakan? Tidak. Karena mereka yakin bahwa yang menciptakan adalah Allah. Apakah mereka yakin bahwa patung-patung itu akan dapat memberikan rezeki? Jawabannya tidak juga. Lalu kenapa mereka sembah? Jawabannya ada pada kaidah yang kedua. Jawabannya ada pada kaidah yang kedua. Ternyata mereka menyembah patung bukan karena meyakini patung itu sebagai pemberi manfaat, pemberi rezeki, tetapi mereka menyembahnya litalabil qurbati wasyafa'ah. Tujuannya hanyalah untuk menjadikan cara pendekatannya kepada Allah, dan mereka menjadikan itu, menganggap mereka nanti bisa memberikan syafaat, dan tujuan mereka itu terbantahkan atau dibatalkan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau memang mereka tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata itu adalah perbuatan yang salah. Kalau ternyata memang mereka mengharapkan untuk mendapatkan syafaat dari patung-patung itu, ternyata itu juga terbantahkan, karena syafaat itu hanyalah milik Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat, karena asy-syafa'atu lillahi jami'ah. Syafaat itu untuk Allah, milik Allah semuanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa pula yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti? Illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah tidak memberikan izin kepada patung-patung itu karena memang patung tidak bisa berbuat apa-apa, dan ternyata perbuatan mereka itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang menyimpang, tidak pantas untuk diikuti. Semuanya sudah dijelaskan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lalu datang kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga untuk menjawab satu asumsi juga. Dan asumsi itu pun pada hari ini bermunculan. Apakah kesyirikan yang dilarang oleh Nabi itu hanyalah dalam bentuk menyembah patung-patung saja, atau yang dilarang oleh Nabi itu semua bentuk kesyirikan? Nah, inilah yang akan ada pada kaidah yang ketiga. Nah, sehingga pagi ini insyaallah kita masuk pada al-qaidatu as-salisah, kaidah yang ketiga. Bunyinya adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah
wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul ahjar wal asjar wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Artinya adalah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi kita itu hadir di tengah-tengah umat manusia yang berbeda-beda sembahannya. Jadi Nabi itu hadir, diutus menjadi seorang rasul di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, di mana mereka menyembah berbagai macam bentuk Tuhan, bukan hanya patung saja. Minhum man ya'budul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada pula yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Dan di antara mereka juga ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Batu-batu dalam bentuk patung itu disebut dengan al-ahjar. Terbuat dari batu-batu yang dalam bentuk patung. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Dan di antara mereka juga pada masa itu ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah bulan. Jadi kalau kita tengok kehidupan masyarakat pada Nabi diutus, itu bermacam-macam sesembahan mereka. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan para orang-orang soleh, ada pula yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon, bahkan ada yang menyembah matahari dan bulan, ada juga yang menyembah api. Orang-orang Majusi adalah orang-orang yang menyembah api. Namun wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan. Memerangi dalam artian memberantas semua bentuk kesyirikan mereka. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Nah, inilah kaidah yang ketiga, di mana intinya adalah bahwa dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas semua bentuk kesyirikan yang terjadi pada masa itu. Bukan hanya untuk memberantas kesyirikan dalam bentuk menyembah patung-patung saja, atau dalam bentuk menyembah pohon-pohon besar saja. Ternyata juga di antara mereka ada yang menyembah-nyembah para nabi, ada yang menuhankan para nabi dan orang-orang soleh. Siapa contohnya? Orang Nasrani. Bukankah orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Tuhan? Padahal Isa adalah Rasulullah. Berarti itu satu bentuk kesyirikan, karena sama dengan menyembah Nabi. Nabi Isa itu adalah seorang Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi orang-orang Nasara mentahrif, tidak lagi menganggap sebagai Rasulullah, tapi mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Apakah ada orang pada masa dulu menyembah orang-orang soleh? Ada. Siapa contohnya? Orang Yahudi. Di mana orang Yahudi menuhankan Uzair. Orang Yahudi mengatakan bahwa waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Uzair itu adalah salah satu dari orang yang soleh yang hidup pada masa itu. Barangkali sejarahnya kita tahu, Uzair itu seorang pemuda
yang sangat cerdas, sangat tampan, hafal dia Taurat itu, dia orang soleh. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya pada Uzair. Di mana Uzair itu dimatikan selama 100 tahun, dia dimatikan selama 100 tahun, lalu kemudian dia dihidupkan kembali. Dia mengira hanya setengah hari, tidur setengah hari atau 1 hari. Nah, ketika dia hidup kembali 100 tahun, dia balik ke kampungnya dan dia bilang, saya adalah Uzair. Masyarakat di situ tidak percaya. Mereka bilang, enggak, katanya Uzair sudah lama meninggal. Uzair 100 tahun yang lalu meninggal. Lalu kata Uzair, enggak, katanya, sayalah Uzair yang meninggal dulu itu. Akhirnya adalah di masyarakat itu seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua yang hidup di masa Uzair. Hanya dia yang hidup, generasi Uzair itu. Kata yang tua tadi, coba bawa Uzair ke sini. Iya, enggak, Uzair itu saya kenal dengan Uzair karena saya hidup pada masa dia. Ketika dihadapkan kepadanya Uzair, dia coba tes Uzair itu. Karena Uzair yang ada pada masa dulu adalah Uzair yang menghafal kitab sucinya. Dan ternyata semua pertanyaan itu dijawabnya. Lalu kata yang tua tadi, benar, ini adalah Uzair. Barulah mereka percaya kalau itu adalah Uzair. Cuma kepercayaan mereka mendatangkan kesyirikan. Inilah yang bersifat ghulu itu, melihat sesuatu yang ada kelebihan lalu menempatkannya lebih daripada yang seharusnya. Kan jarang-jarangnya itu, bahkan tidak pernah mungkin orang yang ketika dia dimatikan lalu hidup kembali. Kalau Ashabul Kahfi kan tidak dimatikan, dia hanya tertidur. Kalau Uzair memang dia dimatikan selama 100 tahun. Nah, mereka yang hidup pada masa itu, oh kalau begitu Uzair ini adalah orang istimewa. Nah, disitulah mereka mengatakan berarti Uzair adalah ibnullah, adalah anak Allah. Nah, dituhankanlah Uzair, padahal dia adalah orang soleh. Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka yang menuhankan Nabi dan di tengah-tengah mereka yang menuhankan orang-orang soleh. Dan juga ternyata di antara mereka ada orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Sejarah penyembahan matahari bulan ini sejarah yang sudah lama. Bahkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam ada di antara mereka yang punya sesembahan yang bermacam-macam, termasuk di antaranya matahari dan bulan. Itulah cara oleh Nabi Ibrahim untuk memberikan argumentasi kepada umat yang hidup pada masa itu. Ketika ditengoknya bulan, hadza rabbi, ini Tuhan saya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan itu ternyata bisa hilang-hilang timbul, malam datang, siang tidak ada, saya tidak suka sama yang hilang-hilang timbul, berarti ini bukan Tuhan saya. Nampak pula matahari, hadza rabbi, hadza akbar, ini Tuhan saya, ini yang lebih besar daripada bulan. Ternyata sifatnya sama, hilang-hilang timbul. Lalu di akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak akan bertuhankan kepada matahari, bulan dan lain-lainnya, tapi saya menyembah yang menciptakan matahari dan bulan. Ini perlu dipahami baik-baik. Nabi Ibrahim pada masa itu tidak sedang meyakini, benar-benar meyakini matahari sebagai Rabbnya. Karena ada dalam kajian-kajian filsafat itu dibahas dalam artian seperti itu. Kita harus mencari Tuhan, hakikat Tuhan sebagaimana Nabi Ibrahim, biar kita benar-benar yakin. Dikiranya Nabi Ibrahim ketika itu benar-benar sedang menyembah matahari atau sedang menuhankan bulan. Tidak, dia hanya ingin mematahkan argumentasi orang-orang yang pada masa itu menyembah matahari dan menyembah
menyembah bulan. Ternyata yang kalian sembah selama ini tidak pantas untuk disembah. Yang pantas disembah itu adalah yang menciptakan matahari dan bulan. Sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika dia hadir menjadi Rasul, diutus menjadi seorang Nabi yang membawa risalah Al-Quran, membawa risalatul Islam, dia juga menghadapi orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Dan di antara mereka juga ada yang ya'budul ahjar wal asjar. Ada di antara mereka yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Patung-patung itu terbuat dari batu, bebatuan, yang kemudian dibentuk seperti orang-orang soleh. Maka patung-patung itu sebenarnya itu tidak dibentuk begitu saja. Itu seperti bentuk orang-orang soleh yang hidup pada masa sebelumnya. Sama dengan pada masa Nabi Nuh, ada 5 orang soleh itu, Hud, Yagus, Ya'uq, Suwad, Nasar, itu semua adalah orang-orang soleh. Apa tujuannya ketika itu? Supaya mengingatkan mereka kepada Allah dan membuat mereka taat saat melihatnya. Karena yang dilihat adalah orang yang soleh. Tapi pada akhirnya generasi pertama barangkali masih selamat karena tahu dia tujuannya. Tapi generasi-generasi berikutnya mereka sudah tersalah, mereka menganggap bahwa itulah yang disembah. Maka pada masa Nabi juga ada orang-orang yang ya'budul ahjar wal asjar. Ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon besar. Nah, dari semua bentuk kesyirikan itu qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberantas itu semua. Walam yufarriq bainahum. Tidak dibeda-bedakan di antara kesyirikan-kesyirikan mereka. Nah, oleh karena itu kaidah ini membantah keyakinan-keyakinan orang-orang Islam yang ada pada masa setelah Nabi, termasuk pada masa kita hari ini. Karena ada sebagian yang menganggap ketika dilarang untuk mendatangi kuburan-kuburan para wali dalam artian meminta-minta kepada orang yang ada dalam kuburan, itu sama saja dengan orang-orang jahiliyah yang datang kepada patung-patungnya. Karena sama-sama tidak bisa memberikan manfaat, sama-sama tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa mereka datang juga kepada kuburan para wali itu? Talabis syafa'ah, untuk berharap syafaat, atau talabul qurbah, atau untuk menjadikan itu sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti itu sebagai jawabannya. Dan persis sama dengan jawaban orang-orang jahiliyah. Ketika mereka dituduh menyembah patung, apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya sekedar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka meyakini bahwa patung itu akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sama ndak alasannya dengan orang-orang yang datang ke kubur-kubur para wali itu? Kami tidak menyembah mereka, kami doa sama Allah, yang kami sembah adalah Allah. Lalu untuk apa datang? Telah berkorban sebagai wasilah, sebagai pendekatan diri, seolah-olah doa itu akan lebih cepat dikabulkan kalau di samping kubur wali ini, atau lebih cepat akan dikabulkan oleh Allah kalau seandainya dititipkan kepada para wali itu. Persis sama dengan alasan orang-orang jahiliyah dulu. Maka hukumnya sama juga, hukumnya terlarang juga. Sebagaimana terlarang mereka mendatangi patung-patungnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu juga terlarang untuk mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang di dalamnya dikuburkan para wali-wali yang saleh, tapi disalahgunakan ziarahnya, tujuannya untuk juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama saja alasannya.
Karena Nabi sendiri ketika memberantas kesyirikan bukan hanya dalam bentuk penyembahan kepada patung-patung saja, tapi semua bentuk kesyirikan yang ada pada masa itu Nabi bertugas untuk memberantasnya. Apa saja yang mereka sembah selain Allah, maka Nabi menyampaikan kalau itulah sebuah kesalahan. Dari mana kita tahu bahwa di antara mereka itu menyembah berbagai macam bentuk sesembahan itu? Dari ayat Al-Quranul Karim. Karena musannif yang merumuskan kaidah ini menyebutkan setiap ayat untuk menyebutkan ayat-ayat untuk setiap bentuk kesyirikan yang ada. Nah, contoh, wa dalilus syamsi wal qamar. Apa dalilnya bahwa orang-orang dulu ada yang menyembah matahari dan bulan? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala. Apa kata Allah? Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Ternyata malam dan siang itu tanda kebesaran Allah. Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang, dan itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat malam berbeda dengan sifat-sifat siang. Kalau dikatakan bahwa malam itu untuk istirahat, sedangkan siang adalah untuk ma'asya. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita mencari kehidupan. Kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan yang ada, yang seharusnya. Kalau sudah malam, waktunya untuk beristirahat. Kalau sudah siang, jangan buat seperti malam. Dan itu semua adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah kebutuhan kita. Semua adalah kita butuhkan. Kita memerlukan adanya waktu malam. Kita memerlukan adanya waktu siang. Ketika siang, terbitlah matahari. Dan ketika malam, matahari tidak ada. Tapi ada saatnya yang terbit adalah bulan. Dan itu berbeda. Cahaya bulan berbeda dengan cahaya matahari. Kalau untuk cahaya matahari disebut dengan diya. Kalau untuk cahaya bulan disebut dengan nur. Nur itu artinya cahaya. Diya, cahaya juga. Wal qamar nur, wasyams diya. Untuk bulan ada cahaya, tapi untuk matahari juga ada cahaya. Ternyata berbeda. Kalau cahaya matahari itu ada di antaranya yang kadang-kadang cahaya yang menyengat, sehingga membuat kulit kita menjadi, kita mungkin tak bisa menahan panasnya itu. Itu di antara cahaya matahari. Tapi untuk cahaya bulan itu tidak ada yang menyengat sama sekali. Maka disebut sebagai nur. Dan itu pula lah Al-Quran disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Karena Al-Quran tidak akan pernah menyakitkan kita. Selamanya Quran pasti akan membuat kita menjadi senang dan berbahagia. Sebagaimana kita melihat bulan. Itu jugalah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan untuk melihat wajah Allah nanti di hari akhir dengan seperti melihat kepada bulan. Tapi Nabi tidak menyebutnya seperti melihat kepada matahari. Oleh karena itu, al-lail wan nahar itu ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Matahari dan bulan itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan.
wasjudu lillahillazi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar kepadanya ta'budun, beribadah, menyembah. Ketika turun ayat la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Ketika ayat itu turun, kira-kira karena ada orang yang menyembah matahari dan bulan atau tidak? Pasti karena ada. Tidak mungkin dilarang sesuatu yang tidak ada. Karena mereka ada yang menyembah matahari lah, ada pula yang menyembah bulan lah, ayat ini turun. La tasjudu lisyams wala lil qamar. Maka menyembah matahari dan bulan itu bagian dari kesyirikan, sebagaimana dulu yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa Nabi hadir sebagai rasul. Ayatnya dalam surah Fussilat ayat 37. Wa dalilul malaika, apa pula dalil bahwa di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, Jibril, Mikail, itu kan malaikat-malaikat besar. Ada 3 pembesar malaikat, pemuka malaikat itu ada 3. Jibril, Mikail, Israfil. Bahkan Nabi dalam doanya menyebut ya Rabb Jibril, ya Rabb Mikail, ya Rabb Israfil. Ini 3 pembesar malaikat. Kenapa 3 ini? Karena ketiga-tiganya berhubungan dengan persoalan kehidupan. Tiga-tiganya berhubungan dengan persoalan kehidupan. Jibril tugasnya adalah untuk membawa wahyu. Dan itu adalah kehidupan jiwa bagi umat manusia. Israfil, Mikail, fungsinya adalah untuk mengatur hujan, rezeki, ini rumput kapan tumbuhnya, hujan kapan pula diatur itu, turunnya di wilayah mana. Itu diciptakan oleh Allah. Malaikat Mikail fungsinya adalah untuk itu. Apakah karena Allah butuh kepada malaikat Mikail? Enggak. Kalau Mikail tidak ada, tidak bisa Allah ngatur. Bisa, bahkan Mikail tidak bisa ngatur kecuali sesuai dengan yang diatur oleh Allah sendiri. Tapi begitulah Allah menciptakan makhluknya untuk tujuan. Bukan karena Allah membutuhkan dia. Tidak ada satupun kebutuhan Allah pada makhluk. Dan itu harus dipahami secara baik. Karena itu banyak hubungannya nanti dengan persoalan-persoalan akidah yang lain. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu adalah arsy istawa umpamanya, Allah berada di atas aras. Oh, kalau begitu Allah butuh sama aras. Itu hanya logika-logika yang salah yang datang dari ahlul kalam. Dari mana pula dan siapa pula yang mengatakan kalau Allah butuh pada aras? Ketika dikatakan Allah berada di atas aras, bukan karena dia membutuhkan, hanya karena dia yang mengatakan itu. Hanya karena dia yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Nah, malaikat Mikail itu diciptakan oleh Allah, fungsinya untuk mengatur persoalan rezeki. Dan itu adalah kehidupan fisik. Jadi Jibril urusannya dengan kehidupan jiwa, Mikail hubungannya adalah dengan kehidupan fisik, sedangkan Israfil itu hubungannya adalah dengan kehidupan setelah kematian. Karena Israfil itu fungsinya adalah untuk meniup trompet sangkakala untuk terjadinya nanti hari kiamat. Dia sekarang tinggal menunggu perintah Allah saja. Kalau kata Allah, tiup itu trompet kamu, maka ditiupnya, semua kita akan menjadi mati, hancur semua. Lalu kemudian ditiup kembali untuk yang kedua, tujuannya untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Jadi ketiga malaikat ini fungsinya adalah dalam persoalan kehidupan. Kehidupan jiwa, kehidupan fisik, dan kehidupan setelah kematian.
Maka wajar di antara orang dulu ada yang menyembahnya. Karena dia tidak paham, karena dia tidak mengerti. Itulah yang dianggapnya yang paling pantas untuk disembah, karena dia memberikan kehidupan. Ternyata Al-Quranul Karim juga menyindir orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti itu. Meskipun yang mereka sembah adalah malaikat, sebesar apapun malaikat, tapi sesungguhnya dia adalah kecil. Karena yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 80 dikatakan, wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Tidaklah dia memerintahkan kamu an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jadi tidaklah dia, Allah memerintahkan kamu untuk supaya kamu mengambil malaikat-malaikat dan para nabi itu arbaba, sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Tidak, Allah tidak memerintahkan itu. Kira-kira ketika ayat ini turun, ada di antara mereka yang melakukan itu? Jawabannya ada. Makanya ayatnya turun untuk memberantas itu semua. Jadi Nabi diminta untuk menyampaikan bahwa kalian tidak pernah diperintahkan untuk menyembah malaikat dan menyembah para nabi. Karena yang harus disembah itu adalah Dia yang menciptakan malaikat dan Dia yang menciptakan nabi. Wa dalilul anbiya, dalil di mana mereka juga ada yang menyembah para nabi. Itu diantaranya surah Al-Maidah 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Nah, ini dia. Ketika Allah berkata, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia, ittakhizuni wa ummi ilahaini, jadikan saya dan ibu saya sebagai ilahaini, sebagai dua ilah yang disembah. Apakah kamu yang menyuruh itu? Nah, ini kan menegaskan bahwa menganggap Isa sebagai anak Tuhan, Maryam sebagai Tuhan ibu, berarti satu hal yang salah. Ini Al-Qur'annya. Kita jangan meyakini itu. Oh, kalau ada orang yang ingin juga meyakininya, silahkan, itu urusan mereka. Karena itu pula pilihan mereka. Nabi diutus untuk menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Ada yang mereka menerima, ada yang tidak. Itu persoalan hidayah. Maka ayat ini memberikan satu kepastian bahwa di antara mereka pada masa dulu ada yang menyembah Nabi, dan ada yang menyembah orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang menyembah Isa sebagai Rabb, kamu kayak nyuruh itu atau enggak? Tapi ternyata tentu saja Isa sebagai utusan Allah tidak mungkin dia menyampaikan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, oleh Nabi Isa kepada umatnya. Wa dalilus salihin, dalil bahwa mereka ada yang menyembah orang-orang yang saleh, itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ternyata memang orang-orang soleh itu dari dulu itu sudah dijadikan sebagai wasilah, sudah dijadikan sebagai bertawassul. Itu dari dulu ternyata. Dalam Al-Quran dikatakan, ulaika allazina yad'una, mereka itulah orang-orang yang berdoa atau menyembah orang-orang soleh tadi, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yabtaghuna, mereka mencari, berharap itu sebagai wasilah ila rabbihim, sebagai tawassul yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Rabbnya.
ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu, di mana mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya perbuatan kesyirikan yang ada pada belakangan, pada masa-masa akhir. Enggak, ternyata dari dulu juga sudah ada, sehingga ayat ini turun untuk memberantas itu semua. Dan Nabi tidak membeda-bedakan apapun bentuk kesyirikannya. Yang terakhir yang disebutkan dalilul ahjar wal asjar, dalil bahwa di antara Tuhan yang ada pada masa itu adalah batu-batu dan pohon-pohon. Wa qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Lata, uzza, manat itu merupakan patung-patung, dan memang itulah dulu yang disembah oleh orang-orang jahiliyah yang ada di masyarakat Mekah. Ini sekedar contoh beberapa patung saja, padahal patung-patung itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan dalam Masjidil Haram saja, di dalamnya itu ada 360 patung. Ada juga patung-patung yang mereka buat sendiri-sendiri. Ketika mereka tidak punya Tuhannya, ada buatnya patung sendiri. Lalu diletakkan di rumah dia, itu yang dia sembah. Kalau masih ingat kita kisah Amr ibnu Al-Jamuh yang dia buat Tuhannya sendiri, lalu disimpannya baik-baik, ternyata diambil oleh anak-anak, diletakkannya di tempat-tempat sampah. Sampai 3 hari ternyata dicari-cari ketemulah Tuhannya di tumpukan sampah. Hari keempat dititipkannya di leher Tuhannya itu pedang. Nah, hai Tuhanku, ini pedang, silakan bela diri kamu sendiri. Kalau ada yang mencuri kamu, ini pedang. Ternyata pedangnya diambil, Tuhannya tetap aja ada dalam tumpukan sampah. Rupanya itulah awal hidayah. Oh, berarti Tuhan saya ini memang benar-benar tidak bisa memberikan manfaat apapun. Jangankan memberikan manfaat kepada saya, untuk dirinya saja dia tidak bisa bela. Ternyata itu awal hidayahnya yang membuat dia masuk Islam dan menjadi sahabat yang mulia. Maka ini adalah gambaran dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, itu semua bentuk-bentuk kesyirikan. Tuhan yang mereka sembah juga berbeda-beda. Di antaranya ada orang-orang soleh yang mereka jadikan sebagai cara untuk wasilah, bertawassul. Maka tidak ada alasan lagi untuk menganggap tawassul ini kan hanya persoalan fikih. Karena ini yang berkembang sekarang nih. Tawassul itu, wasilah itu, ini bukan persoalan akidah, tidak boleh dipersoalkan. Ini masalah fikih, perbedaan pendapat para ulama. Ini kan cara berdoa. Kalau cara berdoa kan sama dengan cara sholat, kan masalah fikih. Takbiratul ihram, nanti ada ruku, ada sujud, dianggap sebagai masalah fikih yang kita harus toleransi. Saya ingin mengatakan bahwa persoalan doa, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dan doa itu persoalan akidah, persoalan tauhid. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah. Wasilah, bertawassul, memang Allah yang disembah, karena memang mereka tidak mungkin menyembahnya, karena dia tahu kalau itu tidak bisa memberikan manfaat. Bukan dia yang menghidupkan, bukan dia yang memberi rezeki. Lalu kenapa mereka lakukan? Talabul qurba, talabus syafa'ah, yang dua-duanya dilarang oleh Al-Quran.
Karena dulu orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah patung, mereka juga bilang, kami tidak menyembah patung, kami menyembah Allah. Ini hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Persis sama dengan alasan orang-orang yang datang ke kuburan para wali, kami tidak menyembah mereka, tapi hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Maka hukumnya juga sama. Ini bagian dari perbuatan yang salah yang harus ditinggalkan. Kita bicara perbuatan, saya sering ulang-ulang, kita bicara perbuatannya, bahwa perbuatan ini perbuatan yang salah. Ketika kita bicara syirik, kita tidak sedang menghukumi orang sebagai musyrik. Karena kalau udah dengar kajian-kajian seperti ini, nanti akan ada yang ngomong begini, mudah kali menghukumi orang musyrik semuanya. Begitu mudah menghukumkan orang musyrik. Tidak, kita bukan menghukumi orang musyrik, tapi perbuatannya perbuatan syirik. Harus ditinggalkan. Untuk orangnya mesti bayan, mesti iqamatul hujjah. Sampaikan dulu, terangkan dulu. Siapa tahu mereka tidak mengerti karena gurunya tidak pernah menyampaikan itu. Bagaimana mungkin guru menyampaikan itu syirik, gurunya melakukan itu? Kan tidak mungkin mendapatkan keterangan dari gurunya bahwa itu adalah syirik, karena gurunya juga melakukan hal yang sama. Banyak di antara masyarakat awam yang tidak mengerti, yang hanya ikut-ikutan, sehingga harus ada yang menyampaikan. Nabi hadir, tugas pertamanya adalah memberantas kesyirikan dalam semua bentuk, dalam semua model kesyirikan. Apapun yang disembah pada masa Nabi dulu selain Allah, maka menjadi bagian dari kesyirikan. Nabi kah, para malaikat kah, orang-orang soleh kah, batu-batu kah, patung-patung kah, pohon-pohon kah, semua diberantas. Lam yufarriq bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di masyarakat Islam yang sekarang ini, jangan hanya karena menganggap ini kan tidak sama dengan yang dulu. Tidak sama. Yang dulu itu kan persoalan patung, kan kami tidak menyembah patung. Sekali lagi, semua bentuk kesyirikan pada masa dulu ada, dan Nabi memberantas tanpa membeda-bedakan bentuk kesyirikannya. Asal yang namanya syirik maka perlu dicegah supaya kita benar-benar bertauhid secara tepat dan betul sesuai Al-Quran. Sebab syirik itu kesalahannya sangat fatal sekali. Syirik bisa menghalangi kita untuk mendapatkan surga Allah. Allah tidak rela untuk memasukkan orang yang syirik itu ke dalam surganya. Maka perbuatan maksiat yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah perbuatan syirik. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum, kaidah yang ketiga ini itulah untuk menjawab syubhat bahwa sesungguhnya tidaklah sama antara mendatangi patung-patung itu dengan mendatangi kuburan orang-orang soleh yang tujuannya adalah untuk menyampaikan doa, menitipkan doa, atau setidaknya menganggap doa lebih didengar ketika berada di samping kuburan. Kadang-kadang diikutkan dengan sembelihan-sembelihan. Diawali dulu dengan sembelihan yang dilakukan di samping kuburan para wali umpamanya. Itu adalah gambaran-gambaran dari perbuatan-perbuatan yang ternyata agama melarang dan tidak membolehkannya. Ada penjelasan yang cukup panjang di sini dalam setiap poin-poin yang ada pada kaidah tadi, tapi mungkin tidak akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita baru memberikan penjelasan sekilas tentang kaidah dengan ayat-ayatnya. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kalau seandainya ada pertanyaan, dipersilahkan.
sebelum kita tutup. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Semoga majelis ini majelis yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi, yang dapat menambah ilmu dan kekuatan akidah kita. Kita berharap semoga Allah selalu menjaga kita dari kesyirikan dan semoga memudahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.